kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gangguan kepribadian ambang yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai kriteria gambaran yang wajib ya, 1-9 dari gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder atau singkatannya BPD. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang juga sering terjadi pada seorang dengan BPD ini, yaitu self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Seorang dengan gangguan kepribadian ambang ini seringkali atau dapat memiliki pola seperti merusak diri sendiri pada saat dia sudah hampir mencapai sebuah tujuan, pada saat dia sudah dekat pada sesuatu, tinggal sedikit saja tiba-tiba muncul perilaku, muncul hal-hal dari dirinya untuk merusak hal tersebut. Inilah yang kita sebut dengan yang bernama sabotase diri atau self-sabotage. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya dia sekolah atau mungkin dia kuliah dan dia memutuskan untuk berhenti, mungkin merasa tidak sanggup atau semacamnya pada saat dia sudah hampir selesai, sudah hampir lulus. Jadi sudah dekat, sepertinya dia mau lulus, dia merasa dia nggak sanggup, dia nggak mampu dan sebagainya. Bahkan parahnya sampai berhenti sekolah. Contoh yang lain, pada pasien dengan BPD biasanya juga sudah menjalani, ada yang sudah menjalani terapi ke psikiater atau ke dokter spesialis kedokteran jiwa, dan dia sebenarnya membaik, dan justru pada saat berdiskusi dengan psikiaternya, oh sudah membaik dan sebagainya, justru muncul gejala kemunduran, entah bentuknya kekambuhan atau apa yang biasa kita sebut dengan regression atau regresi, kemunduran yang parah sesudah berdiskusi mengenai terapi yang sebenarnya banyak kemajuan dari dirinya. Contohnya yang lain, yaitu menghancurkan hubungan yang baik ketika jelas bahwa hubungan itu dapat terus berlanjut. Hubungan itu dapat hubungan pertemanan, hubungan itu bisa hubungan dengan pasangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya hubungan tuh nggak ada masalah, hubungan tuh justru baik-baik aja, tapi dia menghancurkan hubungan yang baik itu ketika justru dia mendapatkan sesuatu yang baik dari hubungan tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Orang-orang dengan BPD ini sering memiliki ketakutan yang sangat besar akan ditinggalkan. Jadi ini ciri BPD yang pertama ya, fear of abandonment. Jadi takut untuk ditinggalkan, yang kemudian itu dapat menimbulkan perasaan tidak berharga dan tidak aman. Jadi rasa takut ini nanti akhirnya adalah rasa tidak berharga dan tidak aman. Gimana hubungannya ketika mereka hampir mencapai tujuan atau akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mereka takut hal itu akan menyebabkan penolakan atau pengabaian, atau ternyata hal yang akan dia dapatkan itu tidak cocok dengan orang lain gitu. Mungkin ada orang yang enggak suka, terutama orang-orang yang memang berharga buat dia gitu ya, significant other buat dia gitu. Dan secara tidak sadar akhirnya mereka menyabotase upaya mereka untuk menghindari potensi penolakan dari orang-orang yang ia maksud, seperti itu. Atau alasan lain, mereka juga punya masalah pada self-esteem, harga diri atau self-image, harga diri atau gambaran terhadap diri mereka sendiri. Kadangkala juga pada identitas diri mereka sendiri. Sehingga mereka mungkin nggak percaya bahwa sebenarnya mereka berhak akan suatu kesuksesan atau kebahagiaan. Mereka punya pandangan negatif tentang dirinya sendiri dan mendapatkan sesuatu itu tidak sesuai dengan gambaran diri yang negatif yang mereka miliki.
dan itu membuat mereka tidak nyaman, tidak sesuai dengan diriku. Aku biasanya menderita dan sebagainya. Dan pada beberapa kasus, akhirnya secara tidak sadar mereka akhirnya menyabotase sendiri upaya-upaya mereka yang udah hampir berhasil itu, dan malah menjadi sebaliknya, menyesuaikan dengan pikiran diri yang negatif. Dan masih banyak lagi alasan yang lainnya, penyebab-penyebab lainnya yang mungkin terkait dengan berbagai gejala pada BPD, misalnya karena perilaku impulsifnya, sehingga mereka memang melakukan sesuatu dengan tidak terkontrol. Kemudian juga masalah pada regulasi emosi, baik itu pada laki-laki maupun perempuan, atau berbagai hal lain yang memang terkait dengan gejalanya. Jadi, ketika misalnya ada keraguan pada diri kita tentang hak untuk mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan pencapaian dan sebagainya yang akan kita raih, tapi kita tiba-tiba ragu, berhak nggak aku dapat itu dan sebagainya, yakinkan lagi dirimu. Yakinkan dan jangan biarkan terjadi sabotase diri. Karena kamu pantas mendapatkan semua kebaikan itu. Terima kasih. Mungkin itu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.